komunikasi efektif, manfaat komunikasi efektif dalam pembelajaran, dan hambatan komunikasi. Nah, di sini pertama ada pengertian komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini adalah proses penyampaian sesuatu dilakukan secara tepat oleh pengirim pesan dan menerima pesan sehingga dapat menghasilkan kesepahaman antara keduanya. Jadi maksudnya pengertian komunikasi ini adalah di mana kita menyampaikan pesan yang jelas sehingga penerima ini mudah memahami apa yang kita kasih pesan tersebut. Baik, di sini saya akan membahas poin tujuan komunikasi efektif. Jadi, tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan. Dan bahasa yang digunakan harus jelas, lengkap, menerima dan menambah seimbang, dan melatih menggunakan bahasa secara fisik. Nah, jadi begini teman-teman. Komunikasi yang efektif itu antara guru dan anak itu adalah supaya pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dan mudah dipahami oleh anak. Dan selain itu juga di dalam kita berkomunikasi harus memperhatikan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele saat kita berbicara. Untuk apa? Untuk anak itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, sebagai guru juga kita harus memperhatikan ekspresi dan bahasa tubuh kita. Misalnya kita senyum sama anak, kita kontak mata dengan lawan bicara kita, sehingga komunikasi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi guru dalam meningkatkan komunikasi efektif anak usia dini. Yang pertama ada membangun pola komunikasi yang menyenangkan dan nyaman. Nah, di sini guru perlu menciptakan suasana interaksi yang santai, tidak menegangkan, dan penuh dukungan. Misalnya seperti memberikan senyuman, ada suara yang lembut. Ini bikin anak lebih berani berbicara dan terbuka. Nah, yang kedua ada bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, ketika berbicara, guru harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak, terutama untuk anak usia dini dan anak yang berkebutuhan khusus. Guru harus menghindari kalimat-kalimat yang panjang dan rumit agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh anak itu sendiri. Ketiga ada menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi. Nah, ketika berkomunikasi, lingkungan dan situasi itu sangat penting, seperti dunia setara dengan anak, kontak mata, dan suasana kelas yang tidak bising. Itu agar dapat memberikan fokus dan anak merasa dihargai ketika berkomunikasi. Poin yang keempat ada memerlukan empati. Nah, di sini guru harus bisa memahami kondisi dan perasaan hati anak. Dengan empati, guru dapat menyesuaikan nada bicara dan respon yang sesuai dengan kebutuhan anak agar komunikasi menjadi lebih bermakna. Baik, selanjutnya saya akan membahas peran guru dalam meningkatkan komunikasi. Nah, teman-teman, peran guru itu sangat penting dalam meningkatkan komunikasi pada anak usia dini. Peran tersebut meliputi yang pertama, peran guru sebagai pengajar. Nah, guru itu mengajarkan anak bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Misalnya, guru memberikan contoh penggunaan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami. Dengan begitu, anak-anak akan meniru bagaimana cara berbicara yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran yang kedua yaitu guru sebagai pembimbing. Nah, guru itu bukan hanya sebagai pengajar, guru juga membimbing dan mengarahkan anak dalam berkomunikasi secara tepat. Misalnya, ketika ada anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara, nah nantinya guru akan membimbing ataupun mengajarkan dia secara pelan-pelan supaya anak tersebut bisa berani berbicara. Nah, yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Nah, jadi guru itu harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk berkomunikasi, misalnya melalui kegiatan diskusi, bermain peran, ataupun bercerita. Nah, dengan kegiatan tersebut, anak-anak memiliki kesempatan untuk berbicara dan berinteraksi dengan teman-teman. Nah, peran yang terakhir yaitu guru sebagai motivator. Artinya, guru itu harus bisa memberikan dorongan ataupun dukungan kepada anak agar mereka percaya diri dalam berkomunikasi.
bersama. Nah, yang kedua itu ada positive energy, itu berkomunikasi dengan cara menghargai dan menghargai anak. Kita fokus pada hal-hal baik atau solusi, bukan hanya mengkritik kesalahan. Nah, contohnya itu saat anak menumpahkan susu, daripada mengatakan kamu ceroboh sekali, lebih baik orang tua mengatakan, waduh, susunya tumpah ya, ayo kita ambil lapnya dan kita bersihkan bersama-sama. Nah, yang ketiga itu ada kesamaan atau equality. Dari situ, bukan berarti dan orang tua dan anak itu memiliki prinsip hukum yang sama, melainkan hanya menghargai martabat anak. Kita tidak merasa lebih berkuasa sehingga dapat menentukan perasaan anak. Nah, contohnya itu, saat kita ingin berbicara kepada anak, cobalah bercontoh atau berduduk agar mata kita dan anak itu sejajar, lalu mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak. Nah, yang keempat itu ada empati atau empati. Dari situ, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Nah, anak kecil itu seringkali menangis karena hal-hal kecil, contohnya seperti es krim jatuh. Nah, daripada orang tua mengatakan, masa itu saja nangis sih? Nah, lebih baik orang tua itu mengatakan, ibu tahu kamu sedih karena es krimmu jatuh. Pastinya tidak enak sekali ya kehilangan es krim kesukaanmu. Nah, yang kelima itu ada bunga atau superpedas. Nah, itu orang tua menciptakan lingkungan aman yang bagi anak agar anak dapat berekspresi. Anak merasa bahwa kita berada di pihaknya, bukan hanya mengukurnya. Nah, contohnya itu seperti saat anak ingin belajar bersepeda tanpa roda bantuan, orang tua itu dapat memberi dukungan dengan cara kalau takut tidak apa-apa, ayah dan ibu akan membawakan bersama kamu sampai kamu siap. Kita coba pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat komunikasi efektif dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada memudahkan siswa memahami materi yang disampaikan guru dan melaksanakannya. Nah, jadi jika guru menyampaikan materi dengan baik, maka siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya. Terus yang kedua ada memberikan kontribusi untuk keberhasilan belajar siswa. Nah, jadi jika guru menjelaskan materi dengan baik, maka hasil belajar siswa akan menjadi lebih bagus karena siswa akan benar-benar mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Terus yang ketiga ada menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif. Nah, jadi dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan interaktif akan membuat suasana lebih seru, nyaman, tenang, yang akan membuat anak menjadi lebih fokus dalam belajar. Nah, yang keempat adalah meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. Nah, jika guru menyampaikan materi dengan cara yang menarik, maka akan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi. Nah, beberapa hambatan komunikasi yang sering terdapat oleh para pendidik dalam menstimulasi kemampuan komunikasi anak, yaitu hambatan tersebut diantaranya seperti yang pertama, anak mengalami speed delay. Yang mana anak mengalami speed delay itu dia mengalami keterlambatan berbicara. Nah, ketika anak memiliki pengalaman speed delay, dia akan merasa kurang komunikasinya bersama teman-teman dan juga guru. Yang mana ketika dia keterlambatannya tidak sesuai dengan usianya, maka dia akan sulit ingin menyampaikan pesan yang ingin dia rasakan. Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan bagi guru pendidik dan anak. Nah, kemudian kurangnya rasa percaya diri anak ketika berbicara dengan orang lain. Nah, yang kedua itu adalah rasa percaya diri anak itu berkurang. Nah, ketika anak memiliki rasa percaya diri yang berkurang, dia akan malu untuk tampil di depan bersama teman-temannya dan juga bersama guru. Nah, itu akan menjadi sebuah hambatan juga bagi pendidik dan anak. Kemudian yang ketiga, perbedaan penggunaan bahasa di rumah dan di sekolah dan di lingkungan. Yang mana ketika anak berbeda bahasanya di daerahnya dan di sekolah, dia akan merasa akan berbeda juga komunikasinya, dan anak akan bingung mengikuti instruksi dari guru ketika guru berbicara bahasa Indonesia dengan di rumah itu akan menjadi berbeda. Nah, itu juga akan salah satu menjadi hambatan yang akan dialami oleh para pendidik. Nah, yang mana
pendidik harus mempunyai kesabaran dan juga metode yang sesuai untuk menghadapi beberapa hambatan tersebut. Baik teman-teman, demikian dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan datangnya dari kami. Makan keripik di pinggir sawah